Kita akan membuka kitab As-Sufiyah fi Hadramaut Nas'atuha Usuluha Atharuha. Sudah kami bagikan dengan panjenengan semua di bawah video ini di haizin.com. Nanti panjenengan baca awalan wa akhiron, awal sampai akhir dengan baca. Cuma kami hanya membahas beberapa lembar saja yang poin sesuai dengan tema, yakni membongkar kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, bukti Ba'alawi Syiah Imamiyah yang bertakiyah. Kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini dikarang oleh Syekh Amin bin Ahmad bin Abdullah As-Sa'di, bukan dari kalangan Ba'alawi. Sufiyah atau paham tasawuf yang berkembang di Hadramaut, Provinsi Yaman Selatan, tentang kemunculannya, pertumbuhannya, nas'atuha, usuluha, asal-usulnya, atharuha, dan jejak-jejak peninggalannya, itu bagaimana dibahas di dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut ini. Referensi yang didapatkan oleh mu'alif ini juga sangat banyak, tidak hanya berasal dari kitab karya internal Ba'alawi saja, tapi juga dari eksternalnya. Nanti para pemirsa dan pendengar semua buka halaman 81 sampai halaman 82 yang membahas tentang pertama kali munculnya, tumbuhnya ajaran tasawuf yang ada di Hadramaut sana. Halaman 81 saya ringkas saja ya, langsung ke tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris yang ke-10 dari atas. Laqad kanat Hadramaut hiya ar-ra'idah fi jalbin wastirati tasawuf. Selesai sampai ke bawah, bahwa ada keterangan yang menerangkan bahwa anna awwaluman arrafa bitasawufi huwa Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Abdullah yang akhirnya menjadi ditasghir li tawadhuhi menjadi Ubaidillah, yang menjadi leluhurnya Ba'alawi. Pertama kali yang menanamkan paham tasawuf ya, yang ada di Hadramaut itu adalah Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ya, pada kurun atau abad ke-4 Hijriah. Ini menurut keterangan dari internal mereka sendiri, yakni dari klan Asy-Syatiri. Asy-Syatiri itu Ba'alawi, tapi kalau Al-Katiri yang ada di timur-timur itu ya, Mar'i Al-Katiri ya, itu bukan Ba'alawi tetapi Hadrami. Bukan Al-Katiri, sebenarnya Al-Kasiri. Sak pakai Al-Kasiri. Tapi tulisan Melayu Indonesia Al-Katiri. Ini Asy-Syatiri fi kitabi Adwarut Tarikh Al-Hadrami, bahwa gurunya Abdullah atau Ubaidillah ini adalah Abu Thalib Al-Makki yang menjadi gurunya Imam Al-Ghazali. Sumber referensi dari Ihya Ulumuddin itu berasal dari kitab Kutul Qulub ini. Walladzi talaqqa anhu ilmat tasawuf, begitu juga tidak hanya berasal dari Abu Thalib Al-Makki saja, tetapi juga dari orang-orang yang beliau temui untuk dimintai pemahaman tentang ilmu tasawuf. Wa qara'a alaihi kitabahu Kutul Qulub ya, lalu membaca kitab Kutul, mengaji. Lah umur yang sudah tua mengkaji kitab Kutul Qulub itu bagaimana? Nanti saya kasih PDF-nya Kutul Qulub ya. Kan nggak mungkin bisa masuk ya kalau ngaji di usia-usia pertumbuhan di bawah 28 tahun ya, itu mungkin masih bisa, karena otak yang sudah tua ya, seperti saya ini kan ya sudah cukup tua, itu tidak setajam waktu masih muda. Dzalikal kitab al-masyhur lada jami'is sufiyah. Jadi kitab Kutul Qulub karya Abu Thalib Al-Makki ini sangat terkenal di kalangan penganut ajaran tasawuf. Wa dzalika lamma hajja sanah 377 Hijriah. Di kitab yang lain, di kitab Idhamul Qut, di Dzikri Buldani Hadramaut itu 375. Selang
2 tahun. Ini 377. Padahal Imam Ubaidillah ya itu tahun ini itu umurnya sudah di atas 75 tahun, 78 tahun nggak salah. Nggak jelas karena lahirnya Ubaidillah atau Abdullah ini nggak ada catatan yang pasti. Hijrah katanya ini kan versi mereka dari Basrah, muter Madinah, Mekah, Hajrain, Husaisah, itu usianya sekitar 25 tahun. 25 tahun. Nah, 25 tahun meninggalnya tahun 383 ya, antara 80 tahun lebih umurnya, 90-an. 90 tahun. Nah, ngaji pada usia 80 tahun itu dapat ilmu apa? Itu. Ghaira anna hadzal rajul lam yakun lahu atharun yudgaru fi nasri tasawfi khadramut ma'anahu min rijalil qurnir rabi. Ada yang mengatakan bahwa kama sayati indah haditsina anil faqih al-muqaddam alladzi kana lahu adwar al-akbar fi nasri tasawuf. Yang paling terkenal menyebarkan ajaran tasawuf versi Ba'alawi itu adalah al-faqih al-muqaddam. Padahal aslinya bukan. Harusnya Ali Bamarwan yang dicatat oleh As-Suluk. Tapi dirampas ulang ya oleh kalangan Ba'alawi, sejarawan Ba'alawi yang menyebarkan, yang paling mengenalkan ya intisyarut tasawuf di Hadramaut itu adalah al-faqih al-muqaddam. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kita lanjut ke baris yang ke-1, 2, 3, 4 dari bawah, halaman 81, kitab As-Sufyah fi Hadramaut. Wa yusiru Abu Bakar al-Masyhur ila tasawufi jadihim al-Muhajir. Abu Bakar al-Masyhur memberikan isyarat pada tasawuf leluhurnya, kakeknya Al-Muhajir, yakni Imam Ahmad ya. Haitsu qala fihi, dengan berkata dalam masalah ini, fal muassisul awal lil madrasati wa tafarrudiyah al-manhaji kama sabaqa dzikruhu al-Imam Al-Muhajir. Pertama kali yang meletakkan pondasi ajaran tasawuf di Hadramaut itu adalah Imam Ahmad Al-Muhajir. Bahkan asrun badrun li hadza tafarrud bidurin li hadza tafarrud wa ghursin aula limubadihi. Ini Imam Ahmad Al-Muhajir ini hidup ya pertama kali untuk menanamkan sendi-sendi ajaran tafarrud, ajaran tasawuf ya, dan menanamkan ini sebagai permulaan, sebagai orang yang memulainya. Wa qala aidwan wa amat tasawuf la yab'adu ayyakun al-muhajir qad ta'athara bi ma'nahu kama ta'athara ibnahu. Adapun ajaran tasawuf itu tidak jauh dari apa yang telah ditancapkan oleh Imam Ahmad Al-Muhajir dan juga telah membekas ya, isinya seperti apa yang telah ditinggalkan untuk anaknya, yakni Imam Ubaidillah alladzi khajja'am 377 Hijriah, halaman 82 baris yang pertama. Wattasala bi Abi Thalib al-Makki wa qara alaihi bi kitabihi Qutil Qulub wa huwa zubdatu ilmi tasawuf andaka. Jadi kitab Qutil Qulub itu termasuk kitab yang paling masyhur di zamannya sebelum Ihya Ulumuddin ada. Jadi tahun 377 Hijriah Imam Ubaidillah berhaji ke Mekah. Setelah berhaji langsung meneruskan dirosahnya ya, bertemu dengan Abu Thalib al-Makki untuk mempelajari kitab Qutul Qulub ini. Wa yara al-masyhur anna al-muhajir huwa alladhi ba'atha biwaladihi ila Makkah. Nah kan ini enggak sesuai. Abu Bakar al-Masyhur ini berpendapat melihat bahwa sebenarnya Al-Muhajir Imam Ahmad ini adalah orang yang menyuruh anaknya Imam Ubaidillah menuju ke Mekah. Lalu sudah meninggal dunia. Imam Ahmad Al-Muhajir ini meninggal dunia 345 Hijriah. Kok bisa menyuruh putranya Ubaidillah ya mengutusnya ke Mekah untuk belajar atau dirosah Qutul Qulub dengan Abu Thalib al-Makki? Ya ini kan nggak sesuai. Nggak sesuai. Wa anna hadzal amal a'dhamu syaitin ala rugbatil Imam Al-Muhajir fi ittikhadhi qarari fikriyin jadidin fi auladihi wa ahfadihi qabla sairin nas. Jadi memang sudah direncanakan oleh Imam Ahmad Al-Muhajir untuk menanamkan pemikiran yang baru terhadap anak cucunya sebelum manusia lainnya. Fakana al-amru kadzalik, maka terjadilah peristiwa atau kejadian itu. Wa min hadhihi nusus, ini intinya di sini
Ini nggak bisa dibantah oleh siapapun, dimanapun, kapan. Tadihu as-silatu baina syiah was sufiyah. Ini sudah jelas ada nas, ya, bukti bahwa ada hubungan antara syiah dengan sufiyah. Syiah sendiri itu sebenarnya kan ya dibagi-bagi. Ada yang syiah mu'tadilah, ada yang syiah rafidhah, ada yang hulat dan lain sebagainya, bermacam-macam. Ada yang ekstrim, yang hulat itu, rafidhah itu termasuk juga ekstrim radikal. Kalau yang mu'tadilah ya seperti penguasa Yaman saat ini, ya, Zaidiyah, itu termasuk syiah mu'tadilah. Kalau syiah yang ekstrim, ya radikal, ya seperti yang ada di Irak dan Iran, bahkan Afghanistan, Pakistan, sebagian Lebanon, Suriah, itu ada yang ekstrim atau radikal. Faqad kana Ahmad bin Isa al-Muhajir jaddul Alawiyin. Maka sebenarnya keberadaan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu adalah merupakan kakeknya para Alawiyin, yakni ya Bani Alawi, Ba'alawi. Itu adalah imamil madhab. Jadi madhabnya itu imamiyah, Itsna Asyriyah. Ini harus dipilah-pilah. Kalau memang Imam Ahmad al-Abai yang asli itu madhabnya imamiyah Itsna Asyriyah, Syiah 12 imam, berarti tidak kemana-mana, tapi diakui kemana-mana sampai ke Husayyisah dimakamkannya oleh kitab-kitab karya Ba'alawi versi cucu-cucunya. Nah, ini jelas ya pengakuan, klaim-klaim sepihak saja. Oke, kita masih mengikuti alur ya cerita dari kitab As-Sufiyah al-Hadramaut, Syekh Hadramaut ini. Yakni faqad kana Ahmad bin Isa al-Muhajir jaddul Alawiyin imamil madhab kama dzakara al-mu'arrikhun. Seluruh pakar sejarah itu menyebutkan memang Imam Ahmad al-Abai itu adalah madhabnya Syiah Imamiyah, jaddul Alawiyin imamil madhab. Oleh sebab itu tidak heran jika Bughiyatul Mustarsyidin karya Abdurrahman al-Masyhur juga menyebutkan tentang kelahiran Muhammad bin Hasan al-Mahdi al-Muntadhar ajalallahu farjahu, ya, tahun 255 Hijriah, yang lenyap 5 tahun usianya di Sirdab 260 Hijriah. Sampai sekarang 1186 Hijriah belum muncul-muncul dari persembunyiannya di Sirdab di Samarra, Sarroman Ro'a di Irak sana. Nanti insya Allah saya sertakan juga kitab Al-Ghaibah, ya, yang menyebutkan pertemuan antara Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-10 Syiah 12 imam, dengan Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad, ya, bin Ali Al-Uraidi min waladi Ja'far, ya berarti kan Ali bin Ja'far As-Shadiq. Yaitu nanti kami sertakan yang tadi belum kami upload ke haizin.com. Setelah acara ini usai, nanti akan kami sertakan kitab Al-Ghaibah. Itu kitabnya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Berikutnya nanti akan kami bagikan kepada panjenengan semua kitab Ushulul Kafi karya Al-Kulaini. Jadi antara At-Tusi dengan Al-Kulaini ini ibarat Bukhari Muslim. Jadi pegangan utama Syiah Imamiyah. Sebenarnya Syiah Imamiyah ini ada sebagian fikihnya yang mengadopsi mazhab Ja'fari. Nah, mazhab Ja'fari ini juga dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu kadang-kadang ini kita harus pandai memilah. Kalau tidak nanti bisa salah kaprah itu. Bisa salah kaprah karena guru-gurunya Imam Maliki, Imam Hanafi itu juga berasal dari mazhab Ja'fariyah. Fikihnya mazhab Imamiyah Itsna Asyriyah itu sebagian dari Ja'fariyah. Tidak semua. Tidak semua. Nah, yang campur aduk, bahkan kalau yang di Sufiyah Hadramaut ini ya campur aduk dengan Asy'ariyah, Maturidiyah. Ngakunya Syafi'iyah. Ya ini.
Jadi yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu adalah Syiah Imamiyah mazhabnya itu tidak hanya berasal dari mu'arrikhun, para pakar sejarah saja, tetapi di antaranya yang paling penting adalah dari kalangan mereka sendiri, minhum ithnani minal alawiyina anfusihim. Jadi dari kalangan internal Ba'alawi sendiri. Siapa? Wahuma Ibnu Ubaidillah As-Saqqaf, yang pernah kami sampaikan, pengarang kitab Idamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut, ya. Begitu juga yang mengisi kitab yang dikarang oleh cucunya, ya, Muhsin Ali bin Muhsin As-Saqqaf, Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, Mufti Hadramaut yang pernah datang ke Nusantara dulu untuk mendamaikan antara Ba'alawi dan non-Ba'alawi yang gegeran, yakni Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, yang mengatakan jelas di dalam Idamul Qut juga jelas bahwa Imam Ahmad Al-Abbah leluhurnya sendiri adalah imamil madhab. Tidak hanya beliaunya, tapi juga beliau Mufti Hadramaut, ya. Wal mu'arrikh Sholih bin Ali Al-Hamid, ini juga ada tarikh Hadramaut lil Hamid. Jadi ada tarikh Idamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut karya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Begitu juga ada tarikh Hadramaut lil Hamid. Tarikh Hadramaut itu banyak, termasuk tarikh Al-Baha itu juga tarikh Hadramaut, ya. Banyak tarikh-tarikh Hadramaut itu yang mengarang, kadang ada yang berasal dari internal Ba'alawi dan kadang ada yang dari eksternalnya. Yani Habib Soleh bin Ali Al-Hamid, ya, dari marga Al-Hamid. Marga Al-Hamid ke atas itu sampai ke Abu Bakar bin Salim sama. Waqad qadima jadul alawiyina Hadramaut muntakilan baina manatiqiha bada'an minal hajrain fi daw'an ghorban ilal khusaysah. Nanti panjenengan teruskan sendiri. Intinya saksi yang menulis di dalam dua kitab karya tarikh Hadramautnya, yakni Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf dan Ali Habib Soleh bin Ali Al-Hamid, ya, jelas menjadikan kesimpulan, ya, dalam penelitiannya bahwa leluhurnya itu adalah imamil madhab, madhab Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu terdiri dari 12 imam. Pertama Imam Ali, kedua Imam Hasan, kedua Imam Husain, ketiga Imam Husain, keempat Imam Ali Zainal Abidin, kelima Imam Muhammad Al-Baqir, keenam Imam Ja'far Shadiq, ketujuh Imam Musa Al-Kadzim, kedelapan Imam Ali Ridho, kesembilan Imam Muhammad Al-Jawad, kesepuluh Imam Ali Al-Hadi yang pernah bertemu dengan Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat di Suriah, 3 km dekat kota Madinah Al-Munawwarah, dan berbaiat dengan Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-10 ini memiliki anak bernama Hasan Al-Askari. Yang ke-11, yang ke-12 Muhammad bin Hasan. Muhammad inilah yang dikatakan diyakini lenyap, bersembunyi di Sirdab selama sampai sekarang ini 1186 tahunan, ya. Hanya PHP, janji kosong belaka kepada para pengikutnya. Muhammad bin Hasan yang terkenal dengan Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazor, biasanya diikuti dengan doa Ajallahu farjahu. Ini jadi percaya 12 imam itu Imam Ahmad Al-Abbah percaya, dan ini diadopsi oleh beliaunya dalam menerapkan sistem imamah yang ada di Hadramaut sana. Nah, ini diterangkan setelahnya. Ini wahiyya qiyamu dawlatin alawiyatin imamiyatin tahta liwaihi. Imam Ahmad memang bercita-cita hijrah dari Basrah menuju ke Yaman, Husaysah, lalu keturunannya hijrah juga ke Sumal, Baur, lalu ke Tarim. Itu memang tujuannya untuk mendirikan dinasti Syiah Imamiyah sendiri. Tetapi Imamiyahnya mulai dari Kanjeng Nabi sampai ke Alwi juga 12.
Kalau Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang ada di Iran itu ya, yang diikuti, yang dipromotori oleh Khomeini, ya, sekarang Ali Al-Khomeini dan seterusnya ya, itu Ali, Imam Ali Karamullah Wajhah, Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shodiq, Musa Al-Kadzim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi. Ya, 12 imam. Kalau versi yang direncanakan oleh Imam Ahmad Al-Abbah itu Kanjeng Nabi, Imam Ali, Imam Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shodiq, bukan Musa Al-Kadzim, Ali Al-Uraidi, ya, Muhammad An-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Abah Nafat Al-Muhajir, ya, terus Ubaidillah, terus Alwi. 12 imam. Alwi bin Ubaidillah yang akhirnya di Indonesia ini berdirilah tahun 1928 itu Robitoh Alwiyah atau Robitoh Alawiyah, yakni Alwi bin Ubaidillah, hampir sama dengan sistem imamahnya 12 imam yang ada sekarang ini di Iran, Republik Islam Iran. Jadi memang sudah dicita-citakan seperti itu. Siapa yang mengatakan ini? Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Begitu juga Soleh bin Ali Al-Hamid. Ini saksinya, 2 orang saksi ini dari kalangan Mu'arrikh Ba'alawi sendiri, belum lagi yang lainnya. Ya, karena memang bentuk daripada ajarannya bisa dibuktikan sampai sekarang bahwa di Indonesia ini ladang subur mereka untuk menanamkan sistem imamah, sehingga bahasa kasarannya itu menjajah. Buktinya ada abi, ada ijabi, ya. Dan yang tidak disadari oleh Habib Ba'alawi yang belum mengerti, ternyata leluhurnya adalah Syiah Imami, seperti Kang Mundur ini yang mengatakan memusuhi Habib Husain Ja'far Al-Hadar dari situ Bondo itu. Husain Al-Hadar itu berteman akrab dengan almarhum Jalaluddin Rahmat. Ketika mengarang buku itu dimintai, ya, kata pengantarnya dari Jalaluddin Rahmat Kang Jalal itu. Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, itu Syiah murni. Ditambah lagi dengan Abi, Ahlul Bait Indonesia. Wah, kuat. Dikuatkan lagi oleh Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah dikuatkan lagi oleh torekohnya Habib Lutfi bin Yahya, dikuatkan lagi oleh kerjasamanya dengan Israel, AIPAC, kerjasama dengan organisasi dari negara Israel sana. Jadi ini adalah bagian-bagian daripada rencana yang sudah ditata lama. Inilah yang saya pernah sampaikan, bagian daripada Dajjalun Kadzabun itu. Para pendusta, para pembohong yang menyelusup di dalam akar utama agama kita. Dan kita sulit untuk mendeteksinya dan bahkan menyadarinya. Sehingga banyak ulama-ulama kita yang terlena. Jangan menunggu Dajjal yang terbesar keluar ke dunia hanya dari kalangan Ba'alawi saja kita sudah kena, ya, kita sudah tunduk dengan mereka. Apalagi nanti ketika Donald Trump yang merupakan Dajjal bentuk negara terbesar, ya, di dunia, dengan ekonominya akan menjajah kita, ya, dengan tentara-tentara cyber bayarannya. Kita bisa apa? Mengadu domba rakyat Indonesia untuk bangkit melawan pemerintahannya. Lah, ini adalah bagian daripada Dajjal-Dajjal itu. Oleh sebab itu, untuk saat ini harus kita menangkan pertarungan antara pendusta-pendusta ini dengan kita-kita yang mencoba untuk meluruskan kedustaannya. Jadi Syiah bukan Mu'tazilah. Kalau Syiah yang Mu'tazilah itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena apa? Syiah sendiri itu kan bahasa sebenarnya sih, pengikut, pendukung Ali. Karena memang secara
total ya, Syiah itu tidak mau mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar, apalagi Utsman. Setelah Rasulullah wafat itu harusnya sesuai dengan wasiat Rasulullah di Wadirkum ya. Ya, setelah diwajah itu di haji wada itu ya, itu harus Ali yang menjadi khalifah, penggantinya Rasulullah. Oleh sebab itu ini kan politik ya, politik kekuasaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan politik itu sulit untuk dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya paling enggak itu syubhatnya yang bisa dijalankannya. Oleh sebab itu pendukung Sayyidina Ali, politiknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Padahal Sayyidina Ali tidak seperti yang dibayangkan oleh para fanatisme butanya, pengikutnya, Syiahnya, Syiah Ali namanya, Syiah Ali. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini seimbang, tidak membela Muawiyah dinasti Bani Umayyah saja, menyalahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak. Semuanya benar berdasarkan ijtihadnya masing-masing.